Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Iya, alhamdulillah semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Sehat kan? Apa ada yang sedang sakit? Tidak. Alhamdulillah ya. Bagi yang sedang sakit, kita doakan sama-sama semoga dilekaskan sembuh ya, supaya bisa bergabung kembali bersama kita. Yang sudah sehat tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan ya. Apalagi yang sudah vaksin nih. Yang sudah vaksin jangan sombong mentang-mentang udah vaksin nanti protokol kesehatannya lupa gitu. Tapi tetap ya, yang namanya protokol kesehatan baik yang sudah vaksin, yang belum vaksin, semua harus tetap dijaga termasuk kesehatan dirinya. Oke? Gitu ya. Jadi supaya tetap sehat. Oke. Seperti biasa sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama agar pembelajaran hari ini bisa kalian terima dengan baik. Oke? Silakan tundukkan kepala kalian, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke. Ya, hari ini ada yang sudah membaca materi hari ini yang sudah Bapak share tadi pagi? Ada yang sudah membukanya? Tadi kan Bapak share jam 6. Ada yang sudah membuka materinya? Operasi hitung. Oke, Resa sudah membuka? Operasi hitung campuran. Oke, operasi hitung campuran. Ada lagi nggak yang lain yang kita pelajari hari ini? Tarian, Pak. Tarian. Oke, nah sebenarnya materi hari ini kan sudah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya. Hanya pada hari ini kita lebih mendalam lagi. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar operasi hitung, campur, bilangan cacah, hari ini kita akan fokus pada soal cerita. Karena yang Bapak perhatikan kemarin kan ada 2 soal cerita tuh. Ya kan, 2 soal cerita yang kalian kerjakan di hari Jumat. Kan ada soal hitungan biasa dan juga ada soal cerita. Nah, 2 soal cerita yang dikerjakan itu rata-rata masih ada beberapa yang keliru atau salah ya. Jadi nanti kita bahas sama-sama, Bapak berikan contoh lain supaya kalian bisa lebih paham. Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana menyelesaikan soal cerita pada operasi hitung bilangan cacah. Lalu ada juga materi hari ini yaitu tentang pola lantai tarian daerah. Gitu. Nanti lebih ke contoh-contohnya langsung karena kemarin Bapak sudah sampaikan jenis-jenisnya apa saja, kalian juga sudah mencari di Google tentang contoh-contohnya apa saja, nanti akan kita cross check benar tidak apa yang sudah kalian kerjakan. Oke, seperti itu ya kurang lebih. Hari ini kita akan mempelajari 2 hal. Nah, sebelum dimulai, Bapak akan share screen dulu materinya. Oke, sebentar. Oke, kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke. Ya, sebenarnya tugas kalian udah ada di PowerPoint atau PDF yang Bapak berikan di bagian materi tadi pagi ya. Cuma ini Bapak jelaskan dulu supaya nanti kalian paham bagaimana cara mengerjakan dan menyelesaikan soal ceritanya. Oke, nah betul tadi seperti yang Reza bilang bahwa hari ini kita akan mempelajari tentang operasi hitung campur pada soal cerita. Nah, Bapak ingatkan sekali lagi ya. Masih ingat kan aturan-aturan dalam operasi hitung? Nah, secara garis besar ada 4 hal yang harus kalian ingat, jangan sampai lupa ya. Oke, boleh dibacakan? Ada yang mau membacakan di bagian yang warna kuning ini? Boleh? Siapa yang mau membacakan? Ya, silakan Idrus. Penjumlahan dan pengurangan memiliki kedudukan yang sama kuat, maka dikerjakan dan sebelah kiri. Oke ya. Jadi kalau soal ceritanya ada penjumlahan dan pengurangan, itu harus dikerjakan dari sebelah kiri, jangan sampai salah. Ya, ada beberapa dari kalian yang masih keliru. Ada yang penjumlahan dan pengurangan dalam satu operasi hitung yang dikerjakan kanan dulu. Itu keliru atau salah. Ya. Jadi kalau ada penjumlahan, ada pengurangan,
itu yang dikerjakan lebih dahulu adalah yang di sebelah kiri, selalu yang di sebelah kiri, paham ya? Beda ceritanya kalau nanti ada tanda kurung, atau beda ceritanya nanti kalau ada perkalian atau pembagian ya. Kalau hanya pengurangan dan penjumlahan, itu pasti yang dikerjakan adalah yang di sebelah kiri. Pak, boleh nggak Pak, misalkan saya mau kerjakan yang sebelah kanan? Nah, sebenarnya boleh tidaknya itu boleh, tapi ya ada tapinya nih. Tapi kalau kalian tidak semua operasi hitung nanti memiliki hasil yang sama. Ya, bisa jadi kebetulan kalian mengerjakan operasi hitung yang kanan, ternyata jawabannya sama. Walaupun kalian mengerjakan yang kanan, hasilnya tetap sama seperti kalian menjumlahkan atau mengurangkan yang kiri terlebih dahulu. Gitu. Tapi sebagian besar pasti hasilnya akan berbeda gitu. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan hasilnya juga bisa sama. Nah, supaya lebih hasilnya lebih pas atau lebih tepat, maka yang dikerjakan lebih dahulu adalah yang di sebelah kiri. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai salah lagi, jangan sampai keliru lagi. Kalau ada operasi hitung penjumlahan dan pengurangan, itu ingat yang nomor 1 adalah yang dikerjakan di sebelah kiri. Oke? Gitu ya. Oke, yang bagian biru, boleh yang ada yang mau membacakan? Ya, Saya, Pak. Silakan Ricky. Perkalian dan pembagian memiliki kedudukan yang sama kuat, maka dikerjakan dari sebelah kiri. Oke, sama ya. Ini sama halnya seperti yang bagian 1 tadi. Ya. Kalau ada perkalian atau pembagian dalam operasi hitung, maka yang dikerjakan sebelah kiri. Oke? Gitu. Jadi ingat ya, pokoknya kuncinya kalau misalkan penjumlahan pengurangan, kiri dulu. Kalau pembagian perkalian, juga kiri dulu. Oke? Oke, ada yang mau membacakan bagian merah, bagian ketiga? Saya, Pak. Silakan Reza. Penjumlahan dan pengurangan dengan perkalian dan pembagian memiliki kedudukan yang berbeda. Jika keempatnya terdapat dalam operasi hitung, maka yang dikerjakan lebih dulu perkalian atau pembagian. Nah, ini jelas ya. Kalau ada keempatnya atau minimal 3, misalkan ada penjumlahan, pengurangan, lalu perkalian, maka yang dikerjakan lebih dulu adalah yang perkalian. Nah, kalau misalkan ada pengurangan, perkalian, pembagian, maka yang dikerjakan perkalian atau pembagian dulu, tergantung dari yang mana yang di sebelah kirinya, gitu ya. Nanti akan diberikan contohnya supaya lebih paham. Oke, yang keempat, bagian yang warna abu-abu, ada yang mau membacakan? saya Pak. Silakan Nasiha. Jika terdapat tanda kurung dalam operasi hitung, maka yang dikerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung. Oke, seperti itu ya. Kalau ada kurung, intinya dia harus dikerjakan lebih dulu. Mau itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Pokoknya yang di dalam kurung itu yang dikerjakan lebih dulu. Oke, ya sampai sini paham? Di sini harus jelas ya. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya Bapak sudah jelaskan berkali-kali supaya kalian tidak lupa. Karena sengaja Bapak tampilkan di awal, selalu Bapak tampilkan di awal supaya ini sifatnya mengingat. Karena ini penting, kalau kalian lupa, jawaban yang kalian kerjakan itu otomatis akan salah gitu. Jadi kuncinya ada di sini. Yang penting ingat di sini dulu. Kalau di sini lupa, pasti salah. Tapi kalau di sini ingat, insya Allah jawabannya bisa tepat. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak? Tidak, Pak. Oke, lanjut ya. Langsung kita ke contohnya. Nah, sebelum ke contoh, Bapak mau mengingatkan dalam menyelesaikan soal cerita, itu ada 3 hal yang harus kalian ingat ya. Pertama, pahami dulu soalnya. Kalian harus paham nih, soalnya itu kira-kira itu tentang dijumlahkankah, dikurangkan, dikalikan, atau dibagi ya. Itu harus kalian pahami dulu. Harus kalian tahu. Misalkan ada soal cerita, dibagikan kepada. Nah, kalau dari seperti itu kan jelas, berarti artinya dibagi gitu kan. Kalau misalkan ada sebuah apa namanya? Ada sebuah karung berisi misalkan ada 5 buah karung. Nah, tiap karung berisi 10 buah apel misalkan. Nah, berarti kan kalau udah seperti itu, kalau ditanyanya berapa banyak apel, artinya apel tersebut harus dikalikan dengan jumlah yang ada di dalam karung gitu ya. Jadi nanti akan kita contohkan. Nah, itu yang penting kalian harus pahami dulu soalnya. Nah, kalau sudah paham soalnya, kalian tuliskan kalimat matematikanya dengan tepat, jangan sampai salah.
Kalau dia penjumlahan ya tulis tambah, kalau dia pengurangan tulis kurang, kalau perkalian kali, pembagian itu kalian tuliskan bagi. Jangan sampai ketuker ya. Nah, setelah dituliskan dengan benar, kalian bisa hitung dengan tepat supaya nanti kalian memperoleh hasil yang tepat. Itu kuncinya adalah menyelesaikan soal cerita. Nah, penting kenapa Bapak sering koreksi di tugas kalian kalau ada soal cerita. Belum ada diketahui dan ditanya. Nah, itu penting. Penting dalam soal cerita. Kenapa? Karena kalau nanti jawaban kalian salah, kalian bisa cek diketahui dan ditanyakannya. Sudah tepat atau belum? Kalau misalkan belum tepat, otomatis nanti jawabannya juga belum tepat. Itu ya, makanya penting untuk menuliskan diketahui dan ditanyakan ya, tidak perlu panjang-panjang. Tulis saja poin-poin pentingnya, nanti akan Bapak berikan contohnya. Nah, ini contoh yang pertama. Ya. Contoh yang pertama. Nah, di sini coba ada yang mau membacakan soalnya? Ya, Pak. Ya, silakan Idrus. Bu Aisyah memiliki 96 dua minuman, setiap dua berisi 48 botol. Minuman tersebut akan dibagikan sama banyak kepada 36 keluarga. Korban bencana setiap keluarga menerima titik-titik botol. Nah, kalau seperti ini kira-kira yang diketahui apa ya? Ada yang tahu? Apa aja nih yang diketahui? Nah, di sini kan ada angka-angka nih ya kan? Ada 96, ada 48, dan ada 36. Nah, ini adalah angka-angka yang diketahui yang bisa kalian tuliskan ya. Nah, kalau misalkan dituliskan, kurang lebih seperti ini. Nah, jadi ada 3 poin yang bisa kalian tuliskan pada diketahui. Ya, ada 96 dus, nah setiap dus 48 botol, dan 36 keluarga. Nah, ini adalah kata-kata yang harus kalian tuliskan sebelum kalian menjawab ya. Kalau soal cerita memang seperti itu, karena sifatnya soal cerita itu kalau dia bukan pilihan ganda, artinya kalian harus menuliskan prosesnya, mulai dari diketahui, ditanya, hingga nanti proses jawabnya, sampai kesimpulan ya. Oke, setelah kalian menuliskan diketahui ini, baru kalian tulis apa sih yang ditanya. Nah, yang ditanya kan jumlah botol minimal yang diterima setiap keluarga. Nah, setiap keluarga itu dapat berapa botol? Nah, sebelum kita tahu setiap keluarga itu dapat berapa botol, kita harus tahu dulu berapa banyak jumlah botol minumannya. Ya nggak? Dari mana taunya? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak dari mana kita bisa tahu berapa banyak jumlah botolnya? Apakah kita menuliskan 48 saja? Apakah kita menuliskan 48 saja? Betul tidak? Kalau kita tuliskan 48. Betul tidak? Ayo, apa yang dicari terlebih dahulu kalau misalkan yang ditanya jumlah botol yang diterima setiap keluarga? Nah, berarti kan kalau seperti ini kita harus mencari dulu ya kan jumlah seluruh botolnya. Ya kan? Nah, di sini ada tulisan 48 botol. Nah, ini belum jumlah seluruh ya. 48 botol ini adalah setiap dus. Setiap dus ya. Setiap dus isinya 48. Nah, maka karena Bu Aisyah itu memiliki 96 botol, kita tuliskan 96 dikali 48. Seperti itu ya. 96 dikali 48. Nah, kalau sudah seperti ini, jangan lupa tuliskan juga dibagi 36. Ya, kenapa dibagi 36? Karena kan di sini keterangannya sudah jelas. Minuman tersebut akan dibagikan sama banyak kepada 36 keluarga. Nah, berarti dibagi 30. Nah, ini yang disebut kalimat matematika ya. Nah, biasanya kalian langsung ke sini nih, langsung ke kalimat matematika. Kalian tidak menuliskan diketahuinya, kalian tidak menuliskan ditanyanya. Nah, ini penting ya, jangan sampai lupa ya, karena setiap soal cerita pasti butuh diketahui dan ditanya sebelum kalian menuliskan kalimat matematikanya. Nah, setelah kalian menuliskan kalimat matematika seperti ini, baru kalian bisa hitung. Ya, ini sengaja Bapak garis bawahi karena tadi kita sesuai aturan yang kedua. Ya, jika terdapat perkalian,
dan pembagian, maka yang dikerjakan lebih dulu adalah yang di sebelah kiri. Ya, yang di sebelah kiri. Maka hasilnya adalah 4.608. Dibagi 36, hasilnya 128. Nah, inilah yang disebut kesimpulan. Jadi, setiap keluarga menerima 128 botol. Seperti itu. Ya. Ini contoh yang pertama. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Paham? Ada yang mau ditanyakan tidak? Nggak ada, Pak. Nggak ada, paham nih? Paham. Jangan diam aja. Kalau kalian diam aja, Bapak bingung. Kalian diamnya paham atau diamnya sedang bingung. Gitu. Jadi kalian misalkan sudah paham, paham. Kalau misalkan belum, tanyakan ya. Nggak perlu malu karena memang Zoom meeting ini kan ditujukan untuk kalian bertanya jika kalian ada yang tidak dimengerti gitu. Oke? Kalau nggak ada, kita lanjut ke soal nomor 2. Ada yang mau membacakan soalnya? Boleh yang belum? Siapa? Yang lain yang belum? Siapa yang mau membacakan soalnya? Saya, Pak. Oke, silakan. Siapa itu? Saya Riki, Pak. Oh, Riki lagi, yang lain dong. Yang belum. Siapa nih yang belum? Reina deh, Reina. Reina belum ya? Boleh Reina bacakan soalnya? Bu Ija mempunyai persediaan 162 buku tulis yang membeli lagi 15 ikat buku tulis pada 24 anak panti asuhan sama banyak. Berapa buah buku tulis yang diterima setiap anak? Oke ya. Jadi soal ceritanya seperti itu. Bu Ija mempunyai persediaan 100. Nah, di sini ada 162 buku tulis. Lalu ada 15 ikat. Lalu ada 18 buku lagi. Lalu ada 24 anak. Nah, berarti ada 4 angka kan yang diketahui. Maka kalau kalian tuliskan diketahui, kalian bisa tuliskan seperti ini. Ya. Oh, ketinggalan nih. Nah, ya, ada 4 yang kalian tuliskan. Ada 162 buku tulis, ada 24 anak panti, 15 ikat, dan 18 buku tiap ikat. Itu yang harus kalian tuliskan pada kolom diketahuinya. Ya, jadi seperti itu. Nah, setelah kalian tuliskan diketahuinya, nah di sini kan udah jelas nih, berapa buah buku tulis yang diterima setiap anak, maka itu yang ditanya, jumlah buku tulis yang diterima setiap anak. Nah, bagaimana menuliskan matematikanya? Kok di sini ada tanda kurung, ada yang tahu? Beda kan sama yang tadi? Kalau yang tadi kalian langsung kerjakan saja, tulis kalimatnya, kalimat matematikanya atau masukkan angkanya, lalu kalian bisa langsung hitung. Nah, sekarang ada contoh nih, ada contoh kalimat matematikanya ada tanda kurung. Nah, kok bisa sih tanda kurung seperti ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu kenapa tanda kurung? Ayo, ada yang tahu? Ada yang sudah membaca materinya? Ayo, ada yang tahu tidak? Kenapa ini diberi tanda kurung? Oke, nah kalau tidak ada yang tahu, oke Bapak beritahu. Jadi di sini Bapak beri tanda kurung karena ini harus dikerjakan lebih dulu. Kenapa Chelsea? Angkat tangan. Tahu jawabannya? Oke ya, kenapa di sini Bapak beri tanda kurung? Karena operasi hitung ini yang harus dikerjakan terlebih dahulu ya. Nah, yang mau kita cari kan jumlah buku yang diterima setiap anak. Sama seperti tadi kan. Kalau tadi kan jumlah botol minum yang mau diberikan kepada yang diterima setiap keluarga. Nah, kalau sekarang jumlah buku tulis yang diterima setiap anak. Nah, sebelum kalian tahu berapa jumlahnya, otomatis apa yang harus kalian ketahui?
yang harus kalian ketahui adalah jumlah seluruh bukunya, ya kan? Yang harus kalian ketahui terlebih dahulu berapa banyak sih jumlah seluruh bukunya. Nah, dari mana kita tahu jumlah seluruh bukunya? Nah, ya kita cari dulu. Awalnya Bu Ija kan punya 162 buku, maka kita tuliskan 162 buku. Ya, lalu dia beli 15 ikat, di mana satu ikatnya berisi 18. Maka 15 dikali 18. Nah, ini kita kurungkan. Kenapa dikurungkan? Karena ini yang mau kita cari kan, jumlah seluruh buku sebelum dibagikan. Ya kan? Makanya Bapak beri tanda kurung. Gitu, baru dibagi 24. Kenapa? Karena kalau tidak dikasih tanda kurung, nanti kalian pasti mengerjakannya perkalian, pembagian, baru penjumlahan. Nah, itu nanti hasilnya akan berbeda. Makanya di sini Bapak berikan tanda kurung. Supaya apa? Supaya ini dihitung terlebih dahulu. Perkalian dengan penjumlahannya. Paham sampai sini? Paham ya? Nah, 162 ini kan jumlah sebelum membeli lagi jumlah awalnya. Maka kita tuliskan karena belum kita hitung. Yang kita hitung adalah jumlah buku yang dibelinya. Jumlah buku yang dibeli kan ada 15 ikat dikali 18 tiap ikatnya. Maka diperoleh hasilnya 270. Nah, 270 ditambah 162 ya, ditambah jumlah awalnya, maka akan diperoleh hasil jumlah seluruh bukunya itu 432. Setelah itu baru dibagi 24, dibagi kepada 24 anak. Maka hasilnya 18 buku. Seperti itu ya. Oke, paham sampai sini? Oke. Ya. Kalau tidak paham langsung tanyakan saja ya. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Ini juga sama. Ya, ada siswa SD Cempaka yang melakukan bakti sosial. Tiap siswa mengumpulkan 8 buku. Ya, jumlah siswa SD Cempaka ada 420 anak. Nah, sebanyak 360 buku disumbangkan kepada siswa kurang mampu. Selebihnya ini artinya sisanya ya. Sisanya disumbangkan kepada 6 SD lain sama banyak. Nah, tiap SD itu menerima berapa buku? Nah, di sini ada angka 8, ada angka 420, 360, dan 6. Nah, itu yang kita tuliskan ya sebagai diketahuinya. Tiap siswa 8 buku, ada 820 anak, 360 buku, dan 6 SD lain. Nah, yang ditanya adalah jumlah buku yang diterima setiap SD. Nah, sama seperti contoh soal nomor 2 tadi, ini Bapak berikan tanda kurung karena ini yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Ya, kenapa sih? Karena kan kita sebelum tahu buku yang diterima setiap SD, kita tahu dulu berapa jumlah buku yang ada yang dikumpulkan oleh SD Cempaka. Gitu ya. Ada berapa buku? Taunya dari mana? Nah, tiap anak kan menyumbangkan 8 buku, ada 420 anak, maka kita kalikan, hasilnya diperoleh 3.360. Nah, terus dikurangkan 360, kenapa sih dikurangkan? Karena dari buku yang sudah terkumpul tadi kan kita disumbangkan kan sama SD Cempaka sebanyak 360. Nah, setelah itu dikurangkan, baru diperoleh hasilnya 3.000. Nah, 3.000 ini adalah sisanya yang belum dibagikan atau disumbangkan. Baru dibagi 6. Ya kan? Karena dibagi kepada 6 SD. Maka setiap SD akan menerima 500 buku atau 500 buah buku. Seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ya. Tidak, semoga paham ya. Kalau misalkan nanti ketinggalan penjelasannya, bisa nanti kalian tonton lagi di video YouTube-nya. Oke, nah soal cerita itu tidak selalu bentuknya tulisan ya. Tadi 3 contoh soal yang pertama itu kan bentuknya tulisan. Nah, di sini Bapak mau berikan contoh soal cerita berbentuk gambar. Nah, kalau bentuknya gambar seperti ini, ya tidak perlu ditulis lagi diketahuinya. Kenapa? Karena ini sudah bentuknya diketahui.
Ya, dia sudah tidak berbentuk kalimat, tapi langsung bentuk angkanya. Nah, di sini kan ada 3 gambar nih. Kecuali yang orang ya, karena yang orang kan bukan angka, jadi tidak kita hitung. Nah, di sini ada 2155, di sini ada 1500, dan ini ada 1000. Ya, di sini ada bacaan persediaan beras. Di sini ada bacaan kiriman beras. Di sini ada bacaan beras yang terjual. Nah, misalkan Pak Joko, ini yang kita anggap sebagai Pak Joko. Pak Joko memiliki persediaan beras sebanyak ini 2155. Ya, sebanyak 2155. Lalu beliau mendapat kiriman beras sebanyak 1500 kg. Ya, lalu beras yang dia miliki dia jual atau Pak Joko jual sebanyak 1000 kg. Nah, pertanyaannya ketinggalan. Berapa sisa berasnya? Nah, ini cara menghitungnya. Ya, ditambahkan terlebih dahulu baru dikurangkan. Oke? Ya, paham sampai sini? Jadi ditambahkan dulu baru dikurangkan. Pak, boleh nggak Pak dikurangkan dulu? Nah, kalau kasusnya misalkan seperti ini, lalu hasilnya sama, misalkan kalian kurangkan dulu, baru kalian jumlahkan, dan hasilnya sama, itu tidak masalah. Ya, berarti dia kebetulan memperoleh hasil yang sama. Tapi tidak selalu seperti itu. Ya, tidak selalu seperti itu. Kadang hasilnya lebih banyak berbedanya. Gitu. Maka lebih baik atau alangkah lebih baiknya jika yang dikerjakan adalah yang di sebelah kiri terlebih dahulu. Oke. Oke, ini contoh yang kedua. Ada 4.500 pohon jati di sebuah hutan. Ya, kemudian pohon tersebut ditebang sebanyak 1.500 pohon. Nah, setelah ditebang ada pemerintah mengirimkan 2020 bibit untuk ditanam di hutan tersebut. Nah, kira-kira operasi hitungnya seperti apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Operasi hitungnya seperti apa kira-kira? Yuk, boleh, silakan. Kalimat matematika atau operasi hitungnya seperti apa kira-kira? Boleh yang tahu? Nyalakan mikrofonnya, jawab. Kalimat matematika atau operasi hitungnya seperti apa? Ada 4.500 pohon jati, kemudian ditebang sebanyak 1.500 pohon. Ya, lalu pemerintah memberikan lagi 2020 pohon atau bibit pohon untuk ditanam. Dikurangi dulu lalu ditambah. Apa yang dikurangi? Faris, boleh silakan. Yang 4.000 pohon. 4.000 apa 4.500? 4.500. Yang lengkap coba gimana yang lengkapnya? Coba dijawab yang lengkap. Kalimat matematikanya seperti apa? 4.500 pohon. Terus? Dikurangi 150.000. Berapa ini? Ini angka berapa? 1.500. Nah, 1.500 lalu? Ditambah lagi. Ditambah berapa? 2.020. 2.000. 2.000 berapa? 20. Ya, 20. Oke, kita cek ya. Oke, ya betul. Jadi 4.500 dikurang 1.500 ditambah 2020. Ya, seperti itu ya. Jadi ini yang disebut kalimat matematika. Jadi kalau misalkan nanti ada pertanyaan di soal atau ada guru kalian memberikan pertanyaan, tuliskan kalimat matematika. Nanti jawabannya seperti ini. Ini yang disebut kalimat matematika atau operasi hitung ya. Tergantung nanti yang ditanyakan. Gitu. Jadi benar tadi seperti yang Faris bilang. Nah, jawabannya akan diperoleh 5.020. Apakah sama? Nah, ini beda nih kasusnya. Seperti yang tadi. Kalau tadi kan bisa yang dikerjakan yang sebelah kanan dulu. Kalau ini kira-kira bisa nggak yang dikerjakan sebelah kanan dulu? Kira-kira bisa nggak? Misalkan yang Bapak kerjakan sebelah kanan dulu nih. 1.500 ditambah 2020. Hasilnya berapa kira-kira? Berapa, ada yang tahu? 1.500 ditambah 2020.
Ayo, berapa? Seharusnya bisa di luar kepala kalau menghitungnya seperti itu, kan angkanya belum terlalu besar. Ada yang tahu berapa hasilnya? 3.220. Berapa? Tadi siapa Ilham ya? 3.220. Oke, betul Ilham ya, 3.520. Oke, misalkan Bapak tuliskan ya. 320. Oke, misalkan yang dikerjakan itu yang per penjumlahan dulu. Berarti kan seperti ini kalau dituliskan. Kalau dituliskan berarti 4.500 dikurang tadi berapa hasilnya? 3.520 ya. Ini, betul kan? Kalau yang dikerjakan sebelah kanan berarti kurang lebih operasi hitungnya seperti ini. Betul tidak? Betul tidak? Betul kan? Nah, sekarang kalau kita kurangkan hasilnya berapa? 4.500 dikurang 3.520. Ada yang tahu? Berapa? Ayo, 980. Oke, betul Faris, 980. Nah, kita bisa bandingkan sama tidak hasil yang di sebelah kiri dengan yang di sebelah kanan? Sama tidak? Sama tidak? Beda. Beda kan? Nah, ini makanya tadi yang Bapak bilang, kalau kita kerjakan dari sebelah kanan, kalau dia operasi hitungnya sama kuat, itu hasilnya belum tentu bisa sama, ya. Ini contoh buktinya, ya. Kalau kita kerjakan dari sebelah kiri, hasilnya 5.020, ya. Kalau kita kerjakan dari sebelah kanan, hasilnya 980. Beda kan? Nah, kalau kalian menjawabnya dengan cara yang di sebelah kanan atau yang sebelah kanan terlebih dahulu yang kalian kerjakan, itu nanti akan keliru atau salah jawabannya. Ya, karena kalau contohnya seperti ini, itu bisa membuat hasilnya berbeda. Lain cerita kalau soalnya tadi yang sebelumnya, yang ini. Kalau yang ini bisa jadi sama. Ya, bisa jadi sama. Tapi kalau ini sudah jelas berbeda, maka alangkah lebih baiknya jika yang dikerjakan yang di sebelah kiri, gitu ya. Paham sampai sini? Paham, Pak. Paham ya? Paham, Pak. Jadi ini Bapak coret dulu ya. Bentar. Ini yang salah ya. Supaya nanti tidak keliru. Jadi ini cara yang salah. Yang harus kalian kerjakan itu kalau dikerjakannya dari sebelah kiri. Jadi jangan sampai terbalik ya. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada 255 dari sini deh bacanya. Ada 820 siswa di sebuah sekolah. Ya. Lalu di sekolah tersebut kelas 6-nya lulus, ada kelulusan sebanyak 210 siswa. Nah, pada tahun ajaran baru masuk kembali 255 siswa baru. Seperti itu. Ya. Kira-kira operasi hitungnya atau kalimat matematikanya seperti apa? Ada yang tahu? 820 siswa dikurang 210 ditambah 255. Oke, itu siapa yang jawab tadi? Zidan, Pak. Oke, Zidan. Kita cek ya. Oke, betul ya. Jadi 820 dikurang 210 ditambah 255. Nah, kalau seperti ini kira-kira yang dikerjakan kanan terlebih dahulu, hasilnya sama nggak? Sama nggak kira-kira? Kita coba ya. Misalkan kita coba, kalau kita kerjakan dari sebelah kanan. Kalau dari sebelah kanan berarti penjumlahan dulu atau pengurangan dulu? Ayo, kalau dari sebelah kanan penjumlahan dulu atau pengurangan dulu? Penjumlahan.
Oke, siapa itu suaranya kok pelan banget? Intan ya? Yang keras Intan, suaranya tidak perlu ragu-ragu. Ya, penjumlahan dulu betul. Berarti 820-nya kita tuliskan, gitu kan? Nah, 210 ditambah 255. Berapa hasilnya tahu? Berapa? 210 ditambah 255. 465. 465. Betul, 465. Nah, sekarang kita kurangkan. 820 dikurang 465. Yuk, siapa yang bisa jawab? Berapa hasilnya? Berapa? 355. Oke, betul. 355. Beda atau tidak hasilnya dengan yang di sebelah kiri? Beda. Beda kan? Nah, maka ini juga tidak kita kerjakan dari sebelah kanan. Seperti itu ya. Jadi ini Bapak salahkan. Tidak dikerjakan dari sebelah kanan, maka dikerjakannya dari sebelah kiri. Oke, paham ya sampai sini? Itu alasannya kenapa kita tidak boleh menyalahi aturan dalam mengerjakan matematika ya. Misalnya kalian ngerjain dari kanan dulu, hasilnya beda. Ini buktinya. Ya. Paham sampai sini? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Kita ke contoh berikutnya. Nah, di sini misalkan Ibu Rini punya 60 kg apa nih? Kita anggap aja tepung kali ya, tepung. 60 kg tepung atau beras deh, beras. 60 kg beras. Ya. Lalu Bu Rini membeli kembali 70 kg beras. Nah, dari 7 lalu membeli lagi 70 kg beras. Nah, dari beras-beras tersebut, kemudian Ibu Rini membagikan kepada 13 tetangganya. Ya, lalu operasi hitungnya seperti apa? Ada yang tahu? 60 Ya. Terus? ditambah 70 Terus? dibagi 13. Ya, apakah seperti itu operasi hitungnya? Betul? Betul. Ya, kita cek ya. Nah, kira-kira ada yang berbeda nggak dengan yang dikatakan Intan tadi? Ada perbedaannya tidak? Tidak ya, hanya saja di yang tadi Intan katakan belum ada tanda kurungnya. Ya. Jadi perlu diberi tanda kurung. Kenapa? Karena kan tadi kita mau mencari apa namanya? Jumlah berasnya terlebih dahulu sebelum dibagikan, ya enggak? Ya kan? Kalau kita ikut aturan, kalau tidak ada tanda kurung, itu yang dikerjakan pembagian terlebih dahulu. Ya, pembagian terlebih dahulu. Tapi kalau diberi tanda kurung, yang dikerjakan lebih dahulu adalah yang di dalam kurung. Maka perlu kita berikan tanda kurung. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai salah kalau kalian nanti menuliskannya tanpa tanda kurung, itu bisa menjadi kurang tepat ya. Gitu. Jadi tidak seperti ini ya menuliskannya. Tidak boleh seperti ini. Misalkan kalian nulisnya seperti ini. Gini, kalau seperti ini nanti akan salah. Ya. Salahnya kenapa? Karena kan di aturan yang ke berapa tuh? Aturan yang ketiga, ya kan? Penjumlahan dan pengurangan dengan perkalian dan pembagian itu memiliki kedudukan yang berbeda. Jika keempatnya dalam operasi hitung yang sama, maka dikerjakan lebih dulu perkalian atau pembagian. Nah, kalau dia nggak ada tanda kurung, seperti ini, maka ini harusnya dikerjakan pembagian dulu. Makanya di sini Bapak beri tanda kurung seperti ini. Paham ya? Makanya Bapak beri tanda kurung. Supaya apa? Supaya ini yang dikerjakan lebih dulu. Karena yang mau kita cari adalah jumlah beras seluruhnya dulu nih. Kan Bu Rini punya 60 kilo, terus dia beli lagi 70 kilo. Maka yang akan dibagikan adalah jumlah ini, yaitu 130 kilo. Baru dibagi ke 13 tetangganya. Maka setiap orang di tetangganya akan mendapat 10 kilo. Paham ya sampai sini? Paham, Pak. Oke, terakhir.
Contoh yang terakhir. Nah, di sini Pak Joni misalkan, Pak Joni petani apel, dia punya atau setelah memanen dia dapat 5 keranjang, di mana tiap keranjangnya ada 12 kilo apel, ya. Nah, apel tersebut dimasukin nih ke dalam plastik sama banyak jumlahnya, ya, dimasukkan ke dalam plastik. Nah, setelah itu harga 1 kilonya itu 7.500. Nah, pertanyaannya berapa harga tiap kantong plastik apel? Nah, operasi hitungnya tadi udah kelihatan. Yuk, operasi hitungnya berapa? Bagaimana? 5 kali 2 dibagi 15 dikali 7.500. Oh, itu siapa yang jawab tuh? Rasa, Pak. Ya, Resa. Kurang tepat tadi ya. Ada 2 di sini, bukan 2. Kelihatan nggak ini angka berapa? 12. Nah, berarti 5 dikali 12 dibagi 15 dikali 7.500. Nah, ini kan sama kuat nih. Ada perkalian, ada pembagian, ada perkalian. Ya nggak? Kalau seperti ini nggak perlu dikasih tanda kurung. Ya, cukup dikerjakan dari sebelah kiri. Ya, ingat dari sebelah kiri. Kalau dari sebelah kanan nanti hasilnya akan jauh berbeda. Maka nanti akan memperoleh hasilnya seperti ini. 5 kali 12 itu 60, dibagi 15 hasilnya 4, baru dikali 7.500. Maka harga apel tiap kantongnya itu adalah 30.000. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada, Bapak harap semua sudah bisa ya mengerjakan soal cerita ya. Jadi jangan lupa untuk menambahkan diketahui dan ditanya kalau dia bentuknya kalimat. Kalau dia bentuknya gambar seperti ini tidak perlu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, di sini nanti akan Bapak share di Classroom, kan sudah Bapak share. Tadi jam 8 juga. Nah, di sini ada 8 soal ya, ada 4 soal bagian pertama dan 4 soal di bagian kedua. Ini kalian kerjakan di buku tulis matematika kalian. Nanti setelah selesai, kalian upload di Classroom. Oke? Ya, tugasnya ini yang pertama. Ada pertanyaan tentang tugas pertama? Tidak, Pak. Tidak? Paham ya? Jadi ini dikerjakan dengan cara seperti yang tadi sudah Bapak jelaskan. Kalau tidak ada, nah gini, biasanya ada pertanyaan nih, mungkin kalian malu bertanya, Pak, perasaan jawaban saya yang saya kerjain betul, tapi kok nilainya nggak 100, misalkan seperti itu. Nah, dalam penilaian matematika, itu Bapak menilai juga tidak hanya jawaban kalian. Yang Bapak nilai itu caranya, misalkan soal bentuknya soal cerita, itu pasti ada penilaian untuk diketahui, untuk ditanya, untuk cara. Ya, jadi itu yang Bapak nilai. Walaupun jawaban kalian benar semua, tidak selalu nilainya full 100. Ya, tergantung dari cara yang kalian kerjakan. Ada yang caranya full dari diketahui, ditanya sampai jawab. Ada yang cuma caranya saja. Nah, itu pasti nilainya akan berbeda. Ya. Jadi seperti itu. Mungkin ada yang mau bertanya tapi malu. Itu jawabannya. Kalau misalkan nanti nilai kalian yang di Classroom itu tidak 100, walaupun jawaban kalian benar semua, jawabannya seperti itu. Ya. Karena yang Bapak nilai tidak hanya jawaban, tapi cara dan prosesnya. Oke? Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak, Pak. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke materi yang kedua ya. Ini hanya review saja pola lantai tarian daerah. Ya, masih ingat pola lantainya apa saja? Kalian kan sudah membuat tuh waktu itu kolase foto. Iya kan? Masih ingat tidak pola lantai itu ada apa saja sih? Horizontal. Ya, betul. Terus ada apa lagi? Lurus. Lurus, betul. Terus apa lagi? Zigzag. Zigzag, betul. Ada lagi? Melingkar. Ya, melingkar. Betul ya. Secara garis besar, sebenarnya pola lantai itu ada 4. Ya, secara garis besar. Itu ada lurus, ada berbentuk bangun datar, ada melingkar, ada zigzag. Nah, lurus ini tuh ada yang ke atas, ada yang ke samping, ada yang miring.
ya berbeda-beda. Tapi dia konsepnya sama-sama lurus. Masuk kategori yang lurus ya. Jadi boleh yang berjajar ke samping, boleh yang berjajar ke belakang, boleh juga yang berjajar ke miring. Nah, kalau berbentuk bangun datar, dia ada yang membentuk persegi, ada juga yang membentuk segitiga. Ya, nanti kita akan melihat contoh-contohnya. Lalu ada yang melingkar. Melingkar itu ada yang lingkarannya penuh, ada yang setengah lingkaran atau melengkung. Lalu ada zigzag. Zigzag ini macam-macam. Ada yang diambil formasi 4 ini maksudnya ada 4 penari di dalamnya. Kalau formasi 5 ada 5 penari di dalamnya. Ya, biasanya posisi zigzag itu minimal bisa diikuti oleh 4 penari, ya minimal. Pak, 6 penari, 7 penari bisa nggak? Bisa, ya. Disesuaikan dengan bentuknya. Nah, sekarang kita lihat contoh. Ini ada contoh pola lantai vertikal dan horizontal. Kita tonton sama-sama ya. Oh, kedengaran nggak? Kedengaran. Nggak ya? Kedengaran. Yes. Kedengaran nggak? Sebentar. Saya Nadine Putriana saya Fadlan Alfarok akan mempersembahkan tarian sirih kuning dengan pola lantai vertikal dan horizontal. Akhirnya dikit banget Pak, kayaknya Pak. Apa? Udah kegedean. Nah, ini disebut pola lantai horizontal ya. Ke samping. Kalau kita lihat dari depan berarti dia ke samping karena menghadapnya ke depan sini. Nah, dalam pelaksanaannya dia bisa membentuk 2 pola lantai. Nah, ini pola lantai vertikal ya, karena ke belakang. Itu ya. Jadi itu contohnya. Jadi ada beberapa tarian yang dia hanya memiliki 1 pola lantai ya. Ada beberapa tarian yang hanya memiliki 1 pola lantai dan ada beberapa tarian yang memiliki lebih dari 1 pola lantai. Nah, ini contoh yang lebih dari 1 pola lantai ya. Kalau yang hanya 1 pola lantai itu contohnya misalkan tari saman. Tahu tari saman? Pernah lihat? Pernah nonton? Nah, kalau tari saman itu kan dia hanya duduk ya, tidak berpindah. Nah, itu hanya 1 pola lantai. Ya, tari saman itu hanya 1 pola lantai karena dia hanya duduk dan tidak berpindah. Dia pola lantainya berbentuk horizontal, lurus horizontal. Nah, kita akan lihat contoh lainnya. Nah, di sini ada contoh pola lantai diagonal dan segitiga. Ini berasal dari tarian daerah Papua yang bernama Yamko Rame Yamko. Bisa kalian perhatikan contohnya. Nama saya Nadine Putriana Rahayu. Nama saya Nazril Laksmanti Aulian. Nama saya Robai Rengarani. Ini disebut diagonal karena dia miring ya. Miring seperti ini. Ini ada yang miring ke sini. Itu ada yang miring ke kanan. Kalau segitiga, kalau ini membentuk segitiga gitu kan. Ya, kalau ini kita bentuk, ini membentuk segitiga.
Jadi dia dari awal sampai akhir bentuknya tidak berubah, selalu seperti ini. Ya. Jadi dia membentuk hanya diagonal dan segitiga saja, tidak membentuk pola lantai yang lain. Oke? Nah, contoh yang terakhir. Contoh yang terakhir. Nah, di sini ada contoh pola lantai lurus dan melingkar. Ini dari tari Zapin yang berasal dari Riau. Ya, boleh dilihat. Asal dari suku Melayu. Cara Brunei, kedua lantai melingkar garis Zapin yang Kira-kira ini bentuk pola lantai apa nih kalau ini? indah tersusun, tangan dihayun, kaki melangkah, mengikut rentang, cantik dan anggun, senyum menguntung, gadis Melayu, rancak bertanda, tampan perkasa, langkah pemuda, menyusun gerak, pencak berseri dalam hati. Pola lantai melingkar. Kilau bersinar, emas suasa, di jari manis, elok lendangnya. Walau dunia terbelah dua, seni ibunda kita Oke, kurang lebih seperti itu ya. hoi, tingkah rebana, beralun-alun merdu hoi, irama lagu, bergerak-gerak bunyi hoi, kaki melangkah, berpasangan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tentang pola lantai? Tidak, Pak. Iya, Pak. Oke, kalau tidak ada, Bapak stop dulu. Oke. Benar, tidak ada pertanyaan nih? Benar, Pak. are important, but if you want to write essays that inspire, messages that forge brighter connections, and emails that get the job done, you need to think about more Sebentar than ya. just grammar and spelling. Oke, tidak ada pertanyaan sampai sini? Tidak. Yakin nggak ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan sampai sini, benar? Insya Allah, Bapak. Kalau nggak ada pertanyaan nanti datang tanya nih. Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, sudah tahu tugas hari ini tadi apa? Tugas yang pertama tadi ya, yang matematika. Nah, untuk tugas kedua, itu tidak wajib dikumpulkan hari ini karena tugasnya kan berkaitan dengan pola lantai tadi. Jadi, nanti kalian masing-masing membuat video tarian seperti contoh yang diberikan, ya. Bebas tariannya. Pak, misalkan saya mau tarian sirih kuning. Pak, saya mau tarian Zapin. Atau Pak, saya mau tarian Yamko Rambe Yamko. Silakan. Atau mau tarian lain juga boleh, silakan. Ya. Mau tarian lain juga boleh, silakan. Yang penting itu tarian daerah, ya. Yang penting tarian daerah. Nah, nanti seperti biasa di video tersebut harus diawali dengan perkenalan kalian dan perkenalan nama tariannya serta asalnya. Ya. Jadi perkenalan, lalu kalian kenalkan kalian mau mempraktekkan tarian apa yang asalnya dari mana. Misalkan, perkenalkan nama saya Angga, saya akan mempraktekkan tarian Zapin yang berasal dari Riau. Baru kalian boleh langsung praktikkan. Seperti itu ya. Contoh tariannya ada di bagian materi hari ini. Nah,
tariannya itu sebisa mungkin tidak dilakukan sendiri, ya. Jadi boleh dilakukan bersama keluarga kalian yang ada di rumah, boleh dilakukan bersama teman kalian yang tinggalnya berdekatan. Ya. Boleh dilakukan bersama anggota keluarga kalian, misalkan Intan punya adik atau punya kakak, sama adik atau kakaknya boleh nggak? Boleh. Misalkan Ricky tinggalnya berdekatan dengan Andika misalkan. Pak, saya mau dengan Andika misalkan, boleh. Gitu ya. Jadi boleh dengan adik atau kakaknya atau bahkan dengan ibu atau ayahnya kalau ada di rumah, boleh. Kalau tidak ada, boleh dengan temannya, silahkan. Gitu ya, minimal berdua. Lebih boleh nggak, Pak? Boleh banget. Ya, karena nanti itu akan menandakan pola lantai yang kalian lakukan. Nanti itu masuk penilaian. Pola lantainya kalian lakukan pola lantai apa sih? Misalkan vertikal, horizontal, diagonal, atau bahkan zigzag gitu. Itu terserah kalian sesuai dengan asal dari tarian daerahnya. Ya, kalau tarian daerahnya dia membentuk lingkaran, ya kalian bentuk lingkaran gitu. Kalau horizontal ya horizontal. Seperti itu, ya. Oke, ada pertanyaan tentang tugas tariannya? Ada pertanyaan? Tidak, paham ya? Jadi itu nanti tidak dikumpulkan hari ini, tapi Pak, misalkan saya mau ngerjain hari ini, boleh nggak? Boleh, ya. Nanti tempat uploadnya atau apa namanya tempat upload di Classroom-nya Bapak berikan kemudian ya, karena belum ada tempat uploadnya. Kalau kalian mau buat terlebih dahulu silahkan, tidak apa-apa. Yang jelas itu wajib dikumpulkan besok ya. Kalau kalian mau kerjakan hari ini silahkan, tapi disimpan dulu videonya, nanti diuploadnya besok. Atau nanti kalau misalkan Bapak sudah informasikan tempat uploadnya, kalian bisa upload hari ini, seperti itu. Ya, paham ya kuncinya? Kalian melakukan tariannya tidak sendiri, minimal berdua, boleh lebih dari dua. Lalu kalau misalkan, Pak, saya mau ngerjain dengan teman saya, nguploadnya gimana? Misalkan tadi Bapak bilang Ricky dengan Andika, berarti Ricky juga upload, Andika juga upload. Video yang sama boleh nggak, Pak? Kalau untuk tarian ini boleh, gitu ya. Karena ini sifatnya kan tugasnya boleh dilakukan secara berkelompok. Jadi misalkan Ricky dengan Andikanya membuat tarian bersama, nanti masing-masing tinggal upload saja. Gitu. Atau misalkan salah satu saja yang upload, misalkan Ricky atau Andika, tapi tetap ditandai selesai supaya Bapak bisa berikan nilainya. Oke? Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak, Pak. Paham ya? Paham ya? Kalau nanti ada pertanyaan, tolong ditanyakan. Jadi jangan langsung upload, jangan langsung kumpulin. Kira-kira nanya dulu kalau misalkan kira-kira belum paham atau kira-kira belum jelas tentang tugasnya, tanyakan dulu. Supaya nanti apa yang diupload itu tidak salah. Seperti itu ya. Ada pertanyaan sebelum Bapak akhiri tentang tugasnya? Jadi tugas hari ini yang pasti sudah selesai, yang pasti harus selesai itu yang matematika. Ya. Untuk tarian nanti boleh dikerjakan jika sudah selesai, boleh juga dilanjutkan besok kalau belum selesai. Nanti tempat uploadnya baru Bapak buat terlebih dahulu, oke? Oke, tidak ada pertanyaan? Ntar main ya. Tidak. Oke, kalau tidak ada, boleh nyalakan kameranya terlebih dahulu. Bapak ambil dokumentasi lagi. Sudah bertambah dari yang tadi pagi ya. Oke, silakan nyalakan kameranya dulu. Idrus, Rizky, Jeffrey, Zidan, Chelsea, boleh nyalakan kameranya. Oke, nyalakan sudah. Oke, boleh pasang pose begini. Yuk, 1, 2, 3, sebentar. 1, 2, 3. Oke.
Sebentar, Bapak share dulu. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, sebelum Bapak tutup, ada yang mau memberikan informasi tentang apa yang sudah kita pelajari hari ini? Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ada 2 hal ya. Ada yang mau menyebutkan apa aja 2 hal tadi yang sudah kita pelajari? Matematika dan pola tari. Oke, betul ya. Seperti yang sudah Faris bilang tentang matematika, yaitu operasi hitung pada soal cerita dan pola lantai tarian daerah. Oke, sebelum Bapak tutup, kita sama-sama berdoa semoga pembelajaran hari ini bisa maksimal ya, diterima oleh kalian. Silakan tundukkan kepala kalian, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semangat untuk mengerjakan tugasnya. Ya, semoga pekerjaan yang kalian kerjakan juga maksimal. Oke? Terima kasih. Sampai berjumpa besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ya.